Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aris Echwanto. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan pembelajaran pada kompetensi keahlian otomotif teknik kendaraan ringan tentang perbaikan sistem common rail pada mesin diesel pada unit kendaraan roda 4. Harapan saya semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat dan peningkatan kompetensi di bidang otomotif teknik kendaraan ringan. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung memperlihatkan pelaksanaan pekerjaan memperbaiki sistem common rail pada engine diesel pada unit mobil sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Sebelum masuk materi, terlebih dahulu kita melakukan pemeriksaan peralatan kerja, perlengkapan keselamatan kerja, dan pemeriksaan kendaraan. Berikut adalah alat praktek untuk melaksanakan proses pembelajaran sistem engine diesel common rail. Di antaranya adalah unit kendaraan sebagai alat peraga, kompresor udara menghasilkan tekanan angin, kemudian ada kain atau lap majun untuk membersihkan peralatan serta setel unit setelah selesai pekerjaan, air gun atau spray gun untuk menyalurkan tekanan angin dari kompresor, kemudian ada engine diesel scan tool untuk mendiagnosis kerusakan pada engine management system, manual box service sebagai pedoman pekerjaan. Berikut juga dengan alat ukur multitester digital yang berguna untuk mengukur tegangan serta tahanan, hidrometer untuk mengukur elektrolit baterai. Proses perbaikan atau bekerja diantaranya yang pertama menjaga terjadinya kecelakaan kerja, berusaha bekerja secara aman. Yang kedua, selalu bekerja dengan hati-hati agar diri Anda terhindar dari bahaya kecelakaan kerja. Kedua poin tersebut, maka perlu adanya peralatan keselamatan kerja, fender cover, grill cover, dan steering wheel yang berguna untuk melindungi goresan atau kotoran oli serta minyak saat melakukan perbaikan. Wear pack sebagai alat pelindung diri, sepatu safety sebagai alat pelindung kaki dan tidak mudah tergelincir, sarung tangan untuk melindungi tangan pada saat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan benda tajam. Menyalakan lampu panel pada dashboard, menyalakan lampu sen dan lampu hazard, menyalakan lampu rem, menyalakan lampu kepala, mengecek fuel indikator, mengecek lampu mil atau engine check, kemudian mengecek lampu charging system. Sebelum melakukan pemeriksaan dan perawatan baterai dan bagian sistem kelistrikan lainnya, kunci kontak pada posisi lock dan switch line posisi off, kemudian copot. Pemeriksaan tegangan baterai. Tegangan baterai diantaranya 13,8 volt sampai 14,7 volt. Pemeriksaan cairan baterai berada pada posisi di antara upper dan lower. Jika tidak terlihat cairan baterai, digoyang-goyangkan, dan apabila kurang maka kita akan melakukan penambahan cairan baterai. Memeriksa berat jenis elektrolit baterai. Periksa berat jenis dengan menggunakan baterai menggunakan hidrometer. Jika berat jenis terlalu rendah, baterai harus dilakukan pengisian. Berat jenis baterai pada temperatur 20 derajat diantaranya 1,27 sampai 1,29. Pemeriksaan oli mesin. Oli mesin faktor penting yang akan menentukan kinerja dan umur mesin. Maka dari itu harus diperiksa dan oli harus diganti secara berkala setiap 5.000 km. Cara pemeriksaannya adalah posisi kendaraan berada di permukaan yang rata. Untuk memeriksa level oli, lepas dipstick oli, bersihkan ujung-ujungnya dengan kain bersih, masukkan dan kemudian lepas lagi secara berlahan-lahan. Periksa apakah ada kebocoran oli dan kotoran oli. Pemeriksaan kebocoran cairan pendingin mesin. Gunakan radiator cap tester, berikan tekanan hingga 200 kPa dan periksa bagian-bagian sistem pendinginan dari kebocoran, terutama pada radiator assembly, water pump, selang radiator dan selang heater.
memeriksa fan bel, fan, dan generator. Periksa keausan bel, retak atau tanda cacat lainnya. Jika ditemukan kerusakan apapun berikutnya, ganti fan dan V-bel generator. Pemeriksaan saringan udara. Gunakan udara kompresi untuk membuang kotoran sebelum melaksanaan pemeriksaan. Pertama-tama, tiupkan udara kompresi dari sisi elemen pembersih udara. Bersihkan juga bagian dalam kotak pembersih udara, debu dan partikel-partikel yang tersangkut. Periksa elemen pembersih udara akan adanya debu, partikel-partikel yang tersangkut atau sobekan. Pemasangan. Periksa pemasangan perapat karet pada elemen pembersih udara dan pastikan bahwa tidak ada keretakan atau kerusakan lain. Apabila terjadi kerusakan kendaraan, maka pada dashboard akan timbul check engine atau disebut dengan malfunction indicator lamp. Lalu kita akan menghubungkan alat scan tool menuju ke data link connector. Kemudian lakukan diagnostik pada kendaraan. Pada video pembelajaran ini saya akan mengambil contoh kerusakan dengan kode DTC P0102 dan P0013 menunjukkan bahwa MAF sensor terjadi kerusakan. Untuk langkah selanjutnya, kita lihat data analisis pada alat scan dan bandingkan parameter spesifikasi kendaraan saat kondisi normal. Langkah selanjutnya, lakukan pengecekan wiring konektor sensor. Lakukan pengecekan wiring konektor sensor pada terminal konektor pin 1 dan 5. Apabila hasil sesuai dengan voltase baterai, artinya kondisi wiring terhubung. Lalu gunakan voltmeter dan hubungkan pada pin 2 dan 3 untuk mengetahui arus dari ECU yang terhubung menuju konektor. Arus dari ECU sensor menghasilkan kurang dari 5 volt. Saat memeriksa sensor, lepas sensor dari intake manifold dengan menggunakan obeng yang berada pada bodi sensor. Periksa secara visual, pastikan tidak ada benda asing. Kemudian, ukur tahanan sensor pada pin 4 dan 5. Apabila terjadi kerusakan, lakukan penggantian sensor. Proses pemasangan sensor, gunakan obeng lalu kencangkan skru dengan hati-hati. Setelah selesai pekerjaan, pemasangan sensor dan pengecekan wiring konektor, hapus DTC dengan menggunakan alat scan tool. Pastikan lampu mil atau check engine posisi off saat engine sedang bekerja atau running. Bahan bakar yang bagus, tidak ada fase air atau pemisah bagian dalam cairan tersebut, dan juga dapat dilihat secara visual dari warnanya. Bahan bakar diesel yang kurang bagus akan mempengaruhi pada kinerja mesin. Gunakan bahan bakar seperti Pertamina Dex atau Shell diesel menjadi jenis yang tepat untuk mesin diesel common rail. Untuk pengecekan fuel filter, lepas inlet hose dan outlet hose dan switch full filter. Lalu periksa kondisi fuel filter secara visual. Untuk penggantian full filter, rentang waktunya per 10.000 km. Untuk membuang kadar air pada bahan bakar, lepas drain plug pada housing filter solar. Demikian video pembelajaran tentang sistem common rail mesin diesel pada unit kendaraan. Semoga bermanfaat bagi peserta didik pelatihan dan peserta didik kursus. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.